Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada truk Mitsubishi Canter yang pintunya kalau ditutup kurang enak, terus di bawah jalan itu ada bunyi kencit-kencit. Nah, ini pintunya kurang kencang. Sebelum kita melakukan, kita cek dulu. Nah, ini pintunya kurang kencang. Setelah itu kita lakukan perbaikan. Pertama-tama kita siapkan kunci T10, obeng T8 dan mata getoknya. Kita lepas trackernya dulu. Baut trackernya jangan lupa. Kalau yang satu udah lepas, kita langsung pasang lagi untuk mengantisipasi jatuhnya mur di dalam kabin. Setelah lepas, nah, kita cek trackernya, ternyata sudah luka atau aus. Kita coba pakai yang belum aus atau yang masih utuh. Kita coba. Ini door lock-nya juga sudah aus. Kita sekalian bongkar door lock-nya. Sebelum itu kita turunkan kacanya dulu untuk melepas putaran kacanya. Kita lepas pelan-pelan agar supaya pennya tidak cepat atau hilang. Nah, ini sudah lepas, ada pen putarannya dan ada ring pennya. Setelah itu kita buka. Di sini ada dudukan untuk menarik untuk kanter, karena bel di kanter itu sangat mudah untuk dibuka. Setelah itu kita buka cover handle-nya. Di belakang cover handle ada 2 skrup, atas dan bawah. Kita lepas juga, melepas handle-nya, karena untuk model Canter itu modelnya seling, jadi kita lepas semua saja agar lebih mudah. Setelah itu kita lepas baut 10 yang di bracket door lock-nya. Ini mobilnya masih tinting atau masih segel baru kali ini dibuka. Plastiknya saja masih bagus. Nah, fungsi plastik ini supaya tidak ada debu yang mengenai backlighting atau door, jadi jangan sampai sobek. Kita lepas juga baut rail atau baut regulator kacanya. Untuk Canter regulatornya sudah model seling, sudah tidak model gigi lagi. Kelebihan regulator model seling itu lebih halus. Kita lepas bautnya, ada 4, atas 2, bawah 2. Terus kita naikkan kacanya untuk melepas door lock-nya. Kita lepas setang kunci. Setelah setang kunci lepas, kita lepas juga setang handle-nya. Setang handle luar kita lepas. Setelah itu kita lepas baut door lock-nya, ada 3. Setelah lepas, kita lepaskan door lock-nya, kita tarik rel kaca atau regulator kacanya pelan-pelan saja untuk melepas door lock. Posisinya soalnya lumayan sulit. Ini
Kita lepas pelan-pelan saja. Nah, ini setelah lepas, penampakan door-lock kanternya. Setelah itu kita lepas skrupnya. Kita gerinda asnya, kita gerinda telinganya sampai habis untuk melepas. Setelah dirasa cukup gerindanya, kita pukul asnya, nanti lepas. Nah, ini kita coba pakai yang utuh untuk trackernya. Itu ternyata benar, ini sudah aus. Jadi kita lakukan pengelasan di bagian pelatupnya. Di sini saya melakukan penambahan atau penambahan dagingnya, tidak saya lepas dulu untuk karet pelatupnya. Kita sediakan air. Ini fungsinya supaya tidak kebakar karetnya saat dilas. Kita las bagian yang aus tadi, kita tambah daging. Seumpama lasnya karbit itu bisa kita lepas dulu bagian karetnya, nanti bisa dilem lagi. Karena saya di sini lasnya listrik, karetnya saya tak lepas dulu. Kalau waktu dilas, setelah dilas kita masukkan ke air, itu fungsinya supaya karetnya tidak kebakar. Kita las lagi, kita masukkan ke air supaya karetnya tidak kebakar. Setelah kita las atau kita lakukan bagian yang kita gerinda, kita haluskan lagi supaya presisi. Kita coba lagi pakai tracker yang utuh, yang belum aus. Semakin presisi atau semakin pas atau kencang itu semakin bagus. Kalau cuma dilas bagian trackernya saja itu tidak maksimal. Ini penampakannya sudah presisi lagi. Nah, sekalian bagian yang luka kita tambah daging di bagian trackernya. Kita tambah daging lagi supaya tidak kelihatan aus atau penggik, bahasa Jawanya. Setelah itu kita coba pakai pelatupnya juga. Ini sudah tidak aus, sudah presisi lagi. Nah, setelah itu kita pasang kita coba ke trackernya. Sebelum kita coba, kita oli-oli dulu, kita kasih pelumas di bagian door-lock dan per-pernya. Setelah itu kita kasih lem di bagian kanan kiri yang tadi sudah ditambah daging atau dilas,
supaya karetnya melekat lagi. Setelah itu kita pasang bagian-bagian door locknya, ada per, kita pasang as pelatuknya, terus itu kita pasang pelatuknya juga. Setelah itu kita pasang tutup door locknya, kita skrup, kita pukul asnya agar masuk ke tutup door locknya. Setelah itu kita las bagian yang tadi kita gerinda, kita las lagi agar lebih kencang. Kita las, setelah las kita kasih air supaya karetnya tidak panas. Setelah itu kita coba, nanti kita coba ngancing, pastikan ngancing 2, 1, 2, pastikan door locknya ngancing 2. Kita coba dulu 1, 2, ini sudah ngancing 2, 1, 2. Setelah itu kita coba pakai trackernya, 1, 2, ini sudah jadi. Kita pasang ke pintunya lagi setelah kita pastikan sudah jadi. Kita pasang, kita tarik rel kacanya atau regulator kacanya. Setelah itu kita skrup dulu atau baut yang 3 baut tadi kita masukkan lagi. Setelah kita baut, kita masukkan setang kunci dan setang handle luarnya. Kita masukkan setang handle luarnya dulu. Untuk modal kantor, kancingan handle modal luarnya itu modal buaya, jadi cukup mudah untuk mengaitkan handle dengan setang door locknya. Setelah itu kita pasang handle dalamnya, kita skrup lagi, ada 2 skrupnya, atas dan bawah. Kita pasang skrupnya. Pastikan benar-benar kencang agar tidak lepas. Setelah kita skrup, kita pasang cover handle-nya. Untuk cover handle kantor ada nok-noknya, jadi dari atas ke bawah untuk pemasangannya. Setelah itu kita skrup juga covernya, ada 1 skrup. Kita turunkan kacanya sedikit untuk lebih mudah pemasangan baut relnya atau regulator kacanya. Untuk
baut rem kaca atau regulator kacanya yang di bagian kita lepas itu bawah 2 atas 2. Kita pasang bautnya, jangan dulu dikencangkan sebelum baut 4 tersebut sudah masuk semua agar lebih mudah. Setelah masuk semua, baru kita kencangkan semua 4 baut tersebut. Setelah itu kita pasang kembali plastik yang tadi kita lepas. Usahakan plastik tersebut kita pasang lagi. Fungsinya untuk menghalangi debu atau air supaya tidak langsung kena ke backlighting untuk plastik tersebut. Setelah itu kita baut bracket door lock-nya, ada 2, kanan dan kiri. Pastikan benar-benar kencang supaya tidak bunyi incit-incit. Setelah itu kita coba pintunya. Setelah kita selesai memasang door lock-nya, kita pasang trackernya. Saya trackernya pakai yang sudah tak dilas atau tak ditambah daging supaya tidak luka semua. Jadi gunakan yang tadi saya udah tak tambah daging. Kalau menggunakan yang belum luka juga bisa, tapi saya menggunakan yang sudah tak tambah daging agar tidak luka semua, biar kelihatan lebih bagus. Kita naikkan trackernya, ternyata ini trackernya kurang naik sedikit. Usahakan posisi tracker itu di tengah-tengah door lock atau netral. Ini juga kurang keluar sedikit, kita keluarkan sedikit. Dan pastikan ngancing 2. Kita coba lagi, 1, 2. Kita coba lagi. Ini sudah enak. Kurang masuk sedikit, kita masukkan sedikit lagi trackernya. Kita kencangkan sedikit lagi untuk mencoba. Kita coba lagi, 1, 2. Nah, ini sudah enak. Pastikan ngancing 2. Ini pintunya ditutup pelan juga sudah enak, tidak perlu keras-keras lagi. Kita kencangkan baut trackernya. Kita coba lagi. Nah, kita tekan-tekan, ini sudah tidak gerak-gerak seperti tadi. Berarti ini pintu sudah kencang. Usahakan nat-natnya lurus lagi dan rata, pintu dengan kabin itu rata supaya kelihatan lebih bagus atau cantik. Pintu ditutup sudah pelan, sudah enak. Nah, sudah seperti tidak orang emosi nutup pintu keras. Setelah kita yakin, kita kencangkan baut trackernya. Setelah itu
Kita cek juga baut door lock pintunya. Setelah kita cek, kita pasang backlighting atau door trimnya. Untuk door trim kantor itu cara pasangnya itu dari belakang karena ada knob-nya, dan door trim kantor itu sangat mudah. Setelah itu kita pasang putaran kacanya, ada pennya kita pasang. Setelah itu kita pasang, usahakan posisi kaca itu di atas mentok dan pemasangannya putaran kaca itu menghadap ke atas agar supaya saat naik itu tidak mengenai lutut. Kita coba lagi. Ini sudah pelan juga, sudah enak. Kita cek yang bagian kanan. Untuk yang bagian kanan sudah saya setel ulang karena tadi juga bunyi dan ditutup itu harus keras. Terima kasih, jangan lupa di like dan di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.